Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alicia Ai Pratiwi. Saya dari kelas fase E5. Saya merupakan siswi dari SMA Negeri 6 Kota Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bentuk sumber energi yang merupakan mata pelajaran fisika dari guru pengajar saya, yaitu Bapak Ahmad Ansori. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber energi bahan bakar fosil. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari bahan bakar fosil. Menurut Science Daily, bahan bakar fosil adalah sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang terbentuk secara alami di kerak bumi. Serta dilansir dari National Geographic, bahan bakar fosil terbuat dari tumbuhan dan hewan yang membusuk. Bahan bakar ini ditemukan di kerak bumi yang mengandung karbon dan hidrogen yang dapat dibakar untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan bahan bakar fosil. Di sini terdapat 5 proses pembentukan. Yang pertama, penumpukan organisme sisa. Proses pembentukan bahan bakar fosil dimulai dengan penumpukan besar-besaran sisa-sisa organisme prasejarah. Ini termasuk tumbuhan, alga, mikroba, dan hewan yang hidup di darat dan di air. Penumpukan organisme ini membentuk endapan organik yang akan menjadi bahan mentah untuk pembentukan bahan bakar fosil. Yang kedua, transformasi organik. Selama jutaan tahun, tekanan dan panas dari lapisan tanah di atasnya menyebabkan transformasi organik yang lambat namun berkelanjutan. Organisme yang tertimbun di dalam lapisan tanah mengalami pemadatan, pengeringan, dan perubahan kimia yang mengubah mereka menjadi materi organik yang lebih padat dan kompleks. Yang ketiga, yaitu pembentukan batu dan sedimen. Di atas lapisan organik yang tenggelam, endapan sedimen terus bertambah seiring berjalannya waktu. Sedimen ini dapat berupa batuan, pasir, lumpur, atau endapan mineral lainnya yang mengendap di atas lapisan organik. Proses pengendapan ini memadatkan lapisan organik yang terletak di bawahnya, meningkatkan tekanan dan suhu, serta mempengaruhi transformasi lebih lanjut. Yang keempat, yaitu pembentukan bahan bakar fosil. Selama berjuta-juta tahun, tekanan dan suhu yang terus meningkat dari beban endapan di atasnya menyebabkan transformasi lebih lanjut pada materi organik. Karbon dan hidrogen yang tersisa mengalami perubahan kimia yang mendalam, menghasilkan 3 jenis bahan bakar fosil utama, yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang kelima, yaitu penemuan dan eksploitasi. Setelah bahan bakar fosil terbentuk, tahap berikutnya adalah penemuan dan eksploitasi mereka. Manusia telah menggali dan menggunakan bahan bakar fosil ini selama berabad-abad, dimulai dengan penggunaan batu bara pada zaman industri, kemudian minyak bumi dan gas alam menjadi komponen vital dalam revolusi industri dan transportasi modern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bahan bakar fosil. Yang pertama ada gas alam. Gas alam terdiri dari senyawa hidrogen dan juga karbon dengan sifat berwarna atau juga tidak berwarna. Hal tersebut membuat gas alam menjadi salah satu energi yang mempunyai sifat bersih dan aman untuk pemakaian sehari-hari. Tetapi, sayangnya, gas alam memiliki sifat yang mudah terbakar. Berikut ini beberapa jenis gas alam. Yang pertama ada LPG atau Liquefied Petroleum Gas. Yang kedua ada CNG yaitu Compressed Natural Gas. Yang ketiga yaitu ada LNG, Liquefied Natural Gas. Yang keempat ada metana. Yang kelima ada etana. Yang kedua yaitu minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, namun paling banyak dimanfaatkan, baik secara personal maupun industri yang berasal dari bebatuan, organisme hewan dan tumbuhan yang sangat kecil untuk mendukung pembentukannya. Beberapa hasil olahan minyak bumi yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada bensin, minyak tanah, premium atau Pertamax Plus, solar, aftur atau bahan bakar pesawat, dan afgas. Yang ketiga yaitu batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik dan melalui proses pematubaraan butuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Unsur utama dari batu bara adalah karbon, hidrogen, dan oksigen.
Batu bara mempunyai beberapa jenis seperti 1. Antrasit memiliki kadar karbon 86% hingga 98%. Yang kedua, bituminus, kadar karbon 68% hingga 86%. Yang ketiga, bituminus merupakan batu bara yang memiliki kadar karbon yang hanya sedikit dan lebih banyak kandungan airnya. Yang keempat, ada lignit, yakni batu bara yang mempunyai kadar karbon sebanyak 35% hingga 75%. Batu bara jenis ini memiliki warna coklat dan dikenal lunak serta ringan. Yang kelima ada gambut. Batu bara jenis ini berpori-pori dan mengandung kadar air hingga 75%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat bahan bakar fosil. Yang pertama, minyak bumi yang sudah diolah dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan seperti bensin dan sebagai bahan baku pembuat plastik dan karet. Yang kedua, yaitu batu bara juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Maka itu, jika semakin banyak listrik yang kita gunakan, akan semakin banyak penggunaan batu bara. Yang ketiga, yaitu gas alam, yang dulunya dihasilkan sebagai produk sampingan produksi minyak bumi yang tidak diperlukan, kini dianggap sebagai sumber daya yang sangat berharga. Deposit gas alam juga merupakan sumber utama helium. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif bahan bakar fosil. Yang pertama, bahan bakar fosil menghasilkan polusi lokal di daerah produksinya, serta penggunaan yang berkelanjutan dapat merusak iklim bumi. Untuk itu, diperlukan gerakan global menuju pembangkitan energi terbarukan agar bahan bakar fosil tidak cepat habis. Yang kedua, yaitu sumber bahan bakar fosil yang ada lebih cepat habis dibandingkan dengan terbentuknya yang baru. Yang ketiga, yaitu pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan asam sulfat dan asam nitrat yang jatuh ke bumi sebagai hujan asam, berdampak pada kawasan alami dan lingkungan terbangun. Monumen dan patung yang terbuat dari marmer dan batu kapur sangat rentan karena asam melarutkan kalsium karbonat. Baik, sampai di sini penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.